Jika binatang buruan itu tidak ada sebanding maka Ibnu Abbas menetapkan dengan harga pembeliannya yang berlaku di Mekah. Demikianlah menurut riwayat Baihaqi. Firman Allah Ta'ala, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, yakni yang memutuskan denda berupa binatang sebanding dan atau harganya adalah dua orang muslim yang adil. Para ulama berikhtilaf, berbeda pendapat, mengenai pembunuh, apakah si pembunuh boleh menjadi hakim? Mengenai hal ini ada dua pendapat. Pertama, tidak boleh karena hakim tidak boleh merangkap sebagai terdakwa. Ini adalah pendapat mazhab Malik. Kedua, boleh karena berdasarkan keumuman ayat. Ini adalah mazhab Syafi'i dan Ahmad. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Tharik, dia berkata, ketika Arbad sedang ihram, dia menginjak biawak hingga mati, maka Arbad mendatangi Umar supaya dihukumi. Umar berkata kepadanya, putuskanlah olehmu bersama aku. Maka keduanya menetapkan hukuman denda dengan seekor anak kambing yang sudah bisa merumput dan mencari air. Kemudian Umar berkata, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu. Kasus ini menunjukkan bahwa hakim dapat merangkap sebagai terdakwa, sebagaimana menurut pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad. Para ulama pun berikhtilaf, berbeda pendapat, mengenai apakah keputusan sahabat dapat digunakan untuk kasus yang sama ataukah keputusan itu dapat dicari lagi dari dua orang muslim yang adil? Jika sahabat telah atau belum memutuskan kasus yang sama maka Syafi'i dan Ahmad menjadikan keputusan sahabat yang sudah itu sebagai peraturan agama yang tetap dan tidak boleh ditinggalkan, dan bila sahabat belum memutuskan maka keputusan dapat dicari dari dua orang muslim yang adil. Sementara itu, Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa keputusan itu hanya berlaku secara kasus per kasus, tidak peduli apakah sahabat telah memutuskan perkara itu atau belum. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu. Firman Allah Ta'ala, sebagai kurban yang dibawa sampai ke Ka'bah, yakni sampai ke Ka'bah. Maksudnya, sampainya kurban ke tanah haram untuk disembelih di sana dan dagingnya dibagi-bagikan kepada kaum miskin penduduk tanah haram. Persoalan ini sudah disepakati oleh para ulama. Firman Allah Ta'ala, atau membayar kafarat, artinya denda untuk menutupi dosa, dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa sebanding dengan makanan yang dikeluarkan itu, jika orang yang berihram tidak menemukan binatang yang sepadan dengan binatang yang dibunuh atau buruan itu tidak ada sebanding. Kami berpandangan bahwa ayat ini menunjukkan adanya alternatif antara denda yang sepadan, memberi makanan, dan berpuasa, sebagaimana menurut pendapat Malik, Abu Hanifah, Abi Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan, Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, dan pendapat yang masyhur dikemukakan oleh Ahmad. Hal itu didasarkan atas zahir atau yang menunjukkan kepada alternatif antara menyembelih binatang yang sepadan dan buruan yang dibunuh, atau memberi makan kepada 6 orang miskin sebanyak 2 mad untuk setiap orang karena Nabi menyuruh Ka'ab bin Ujrah untuk membagikan makanan kepada 6 orang miskin. Dan atau berpuasa 3 hari untuk menggantikan setiap sya'ah, makanan yang sepadan dengan 6 mud, dan tempat pemberian makanan itu di tanah haram. Ali bin Abi Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menafsirkan ayat ini, jika orang yang berihram membunuh suatu jenis buruan maka dia diputuskan untuk membayar denda berupa binatang sejenis. Jika dia membunuh biawak atau sejenisnya maka diputuskan untuk menyembelih kambing di Mekah. Jika dia tidak menemukan maka dia harus memberi makan 6 orang miskin, jika tidak sanggup maka dia berpuasa selama 3 hari. Jika dia membunuh banteng dan sejenisnya maka dia wajib menyembelih sapi. Jika tidak menemukan maka dia harus memberi makan 20 orang miskin. Jika dia tidak sanggup maka dia wajib berpuasa selama 20 hari. Barang siapa yang membunuh unta liar, keledai liar, atau sejenisnya maka dia wajib membunuh unta dewasa. Jika dia tidak mendapatkannya maka dia wajib memberi makan 30 orang miskin.
Jika dia tidak sanggup maka dia wajib berpuasa selama 30 hari. Keterangan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa alternatif itu terdapat dalam 3 perkara. Riwayat ini dipilih oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Firman Allah Ta'ala, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, yakni hukuman atas perbuatannya yang menyalahi itu. Allah memaafkan apa yang telah berlalu, yakni apa yang dilakukan pada masa jahiliyah, bagi orang yang bagus dalam menjalankan keislamannya, mengikuti peraturan agama Allah, dan tidak melakukan kemaksiatan. Kemudian Allah berfirman, dan barang siapa yang mengerjakannya kembali, yakni yang melakukan perbuatan yang telah diharamkan pada masa Islam dan hukum syara telah disampaikan kepadanya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Perkasa lagi memiliki kekuasaan untuk menyiksa. Dalam hal kembali itu tidak ada sanksi bagi orang yang melampauinya. Yang ada hanyalah dosa yang dilakukan dalam kaitan antara dia dengan Allah, namun perlu ditebus, seolah-olah Allah berfirman, niscaya Allah akan menyiksamu. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hasan al-Basri bahwa ada orang yang membunuh binatang buruan, kemudian dia membayar dendanya, kemudian dia kembali membunuh binatang buruan lainnya, maka turunlah api dari langit yang kemudian membakarnya. Itulah bukti dari firman Allah Ta'ala, dan barang siapa yang mengerjakannya kembali. Sehubungan dengan firman Allah, Allah Maha Perkasa lagi memiliki kekuasaan untuk menyiksa. Jariri menafsirkan, Allah membentengi kerajaannya. Tidak ada orang perkasa yang dapat mengalahkannya. Tiada yang dapat menolak hukuman dan siksaan pada orang yang akan dihukum dan disiksanya karena seluruh makhluk itu adalah ciptaannya, seluruh persoalan adalah persoalannya, dan kepunyaannya lah segala keperkasaan dan kegagahan. Sesungguhnya dia memiliki siksaan bagi orang yang mendurhakainya. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan, yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan kepadamu, menangkap, binatang buruan darat selama kamu berihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanyalah kamu akan dikumpulkan, ayat 96. Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu, sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia, bagi manusia, dan, demikian pula, bulan haram, hadiah, dan kalaid, Allah menjadikan yang demikian itu agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan bahwa sesungguhnya Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu, ayat 97. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah amat berat siksanya dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ayat 98. Kewajiban Rasul tiada lain hanyalah menyampaikan, dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan, ayat 99. Ibnu Abbas mengatakan dalam riwayatnya yang masyhur bahwa yang dimaksud dengan buruan laut, ialah binatang hidup yang ditangkap dan makanannya, ialah binatang laut yang telah mati kemudian diambil. Hal senada diriwayatkan pula dari Abu Bakar Shiddiq, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Amr, Abu Ayyub al-Anshori, dan sejumlah tabi'in. Ibnu Jarir berkata, sehubungan dengan penafsiran itu, telah diriwayatkan pula sebuah kabar dan sebagian orang meriwayatkannya secara mauquf, artinya perkataan, perbuatan yang hanya disandarkan kepada Nabi Muhammad. Jarir berkata, Hanat menceritakan kepada kami dengan sanadnya yang sampai kepada Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, dihalalkan bagimu binatang buan laut dan makanan laut sebagai makanan lezat bagimu. Beliau bersabda, makanan laut berarti bangkainya. Kemudian Jarir berkata, sebagian orang dimauqufkan, menyandarkan, kabar ini kepada Abu Hurairah. Makanan lezat, berarti ia bermanfaat dan menjadi kekuatan bagimu. Sayyarah jamak dari sayyar.
Akramah berkata, baik bagi penduduk pantai dan bagi orang yang melakukan perjalanan. Ulama lainnya mengatakan bahwa buruan laut ialah ikan segar bagi penduduk pantai. Makanan laut ialah bangkai ikan atau hasil tangkapan yang digarami dan biasanya dijadikan persediaan bekal oleh para musafir dan yang jauh dari laut. Penafsiran senada diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, Mujahid, dan As-Sadi. Ayat ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama untuk menetapkan halalnya bangkai laut. Ketetapan ini pun dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah mengirimkan sebuah utusan ke daerah pantai. Rombongan dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Rombongan itu berjumlah 300 orang dan saya termasuk anggotanya. Maka, kami pun berangkat hingga tiba pada salah satu jalan dan kami telah kehabisan bekal. Maka, Abu Ubaidah menyuruh untuk mengumpulkan bekal kami. Kemudian dikumpulkan semuanya dan ternyata bekal itu hanya berupa kurma. Untuk menyambung hidup, kami memakannya sedikit-sedikit hingga bekal pun habis, dan akhirnya kami hanya mendapat sebutir kurma. Kita benar-benar membutuhkannya pada saat bekal telah habis. Akhirnya, tibalah kami di pantai. Tiba-tiba kami menemukan ikan paus sebesar anak bukit. Maka rombongan pun memakannya selama 18 hari. Abu Ubaidah menyuruh mengambil 2 potong tulang iganya, lalu dipancangkan, memasang tiang untuk dijemur. Dia menyuruh rombongan lewat di bawah keduanya dan ternyata tidak mentok. Hadis ini dikemukakan dalam Syahihain dan jalannya dari Jabir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Syahihnya yang diterima dari Abi Zubair, dari Jabir dikatakan, kami pun membawa daging dan dendengnya untuk bekal. Ketika kami tiba di Madinah, kami melapor kepada Rasulullah dan menceritakan hal itu kepadanya. Maka beliau bersabda, ikan itu merupakan rezeki yang dikeluarkan oleh Allah untukmu. Apakah kalian membawa dagingnya untuk kami cicipi? Maka kami pun mengirimkannya kepada Rasulullah lalu beliau memakannya. Malik bin Syafwan bin Salim bin Said bin Salamah meriwayatkan dari Abu Hurairah, seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami mengarungi lautan dan kami membawa sedikit air. Jika kami menggunakannya untuk wudhu maka kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudhu dengan air laut? Maka beliau bersabda, laut itu airnya suci dan bangkainya pun halal. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan penyusun sunan yang 4, serta disahihkan oleh Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hayyan, dan sebagainya, serta diriwayatkan pula dari sekelompok sahabat dari Nabi. Firman Allah Ta'ala, dan diharamkan kepadamu buruan darat selama kamu berihram, yakni pada saat kamu melakukan ihram diharamkan berburu. Ayat ini menunjukkan haramnya berburu. Jika orang yang berihram memburu buruan secara sengaja maka dia berdosa dan didenda. Jika dia membunuhnya karena kesalahan maka didenda dan dia haram memakannya sebab buruan itu merupakan bangkai baginya. Mengenai boleh tidaknya daging buruan itu dimakan orang lain atau tidak maka diperselisihkan. Ada ulama yang melarangnya dan ada yang membolehkannya bagi selain pembunuhnya, baik orang lain itu sedang berihram atau telah bertahallul. Pendapat kedua ini didasarkan kepada hadis, buruan darat halal bagi kamu meskipun kamu tengah berihram selama kamu bukan orang yang memburunya atau bukan hasil tangkapan orang lain untukmu. Hadis Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir, Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasai yang semuanya menerima dari Qutaibah. Jika orang yang sudah bertahallul berburu kemudian diberikan kepada orang yang berihram, jika si pemburu itu menangkapnya untuk diberikan kepada orang yang berihram maka dia tidak boleh memakannya karena ada hadis Sab bin Jatsamah yang berbunyi, sesungguhnya Nabi diberi daging keledai liar ketika beliau berada di Abwa atau di Wadan. Maka beliau mengembalikannya.
Ketika melihat air muka orang yang memberinya memelas, beliau bersabda, "Sesungguhnya aku tidak mau mengembalikannya kepadamu, namun karena kami sedang ihram maka kami tolak." Hadis ini dikemukakan dalam Syahihain dan memiliki berbagai redaksi. Para ulama mengatakan, penolakan itu karena Nabi menduga bahwa orang memburunya semata-mata untuk dipersembahkan kepada Nabi. Jika perburuan itu tidak dikhususkan bagi yang berihram maka boleh memakannya karena ada hadis Abu Qatadah, dia memburu keledai liar. Keledai liar itu halal dan tidak haram. Sedangkan, sahabat-sahabatnya tengah ihram. Mereka tidak langsung memakannya sebelum bertanya kepada Rasulullah. Maka beliau bersabda, "Apakah ada salah seorang di antara kalian yang menunjukkannya atau membantu membunuhnya?" Mereka menjawab, "Tidak." Nabi bersabda, "Maka makanlah." Rasulullah pun mencicipinya. Kasus ini pun dikemukakan dalam Syahihain dan memiliki banyak redaksi. Malik meriwayatkan dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, "Saya melihat Utsman bin Affan di Al-Arj ketika dia sedang ihram pada musim panas dan wajahnya ditutup dengan kain beludru berwarna ungu. Kemudian beliau diberi binatang buruan. Beliau berkata kepada para sahabatnya, 'Makanlah.' Mereka berkata, 'Mengapa engkau tidak memakannya?' Utsman menjawab, 'Karena aku tidak seperti kamu. Buruan itu ditangkap untukku. Katakanlah, tidaklah sama antara yang buruk dan yang baik meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan." Ayat 100. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang apabila diterangkan kepadamu maka akan menyusahkanmu, dan jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran tengah diturunkan niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah akan memaafkan hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ayat 101. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu yang menanyakan hal serupa itu kemudian mereka tidak percaya kepadanya. Ayat 102. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasul, "Katakanlah, hai Muhammad, tidaklah sama antara yang buruk dan yang baik meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, wahai manusia, yakni yang sedikit, halal, dan bermanfaat adalah lebih baik daripada yang banyak, haram, dan merugikan." Dalam sebuah hadis dikatakan, sesuatu yang sedikit namun mencukupi adalah lebih baik daripada yang banyak dan melalaikan. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, yakni yang memiliki akal sehat dan lurus. Jauhkanlah dan tinggalkanlah perkara haram, ambillah perkara halal, dan cukupkanlah dengannya, agar kamu mendapat keberuntungan. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang apabila diterangkan kepadamu maka akan menyusahkanmu." Ayat ini merupakan pelajaran dari Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman. Dia melarang mereka menanyakan aneka perkara yang tidak berguna bagi mereka sebab jika perkara itu diterangkan maka akan menyusahkan bila didengar dan merugikannya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah seseorang menyampaikan kepadaku apa yang dilakukan oleh temannya. Sesungguhnya aku ingin menemuimu dalam keadaan aku berlapang dada." Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah berkhotbah. Saya belum pernah menyimak khotbah seperti itu. Dalam khotbahnya beliau mengatakan, "Seandainya kalian mengetahui apa yang ku ketahui niscaya kamu akan banyak menangis dan sedikit tertawa." Anas berkata, maka para sahabat Rasulullah menutupkan kedua tangannya ke wajah sambil menangis. Lalu seseorang berkata, "Siapakah bapakku?" Beliau bersabda, "Si Fulan." Maka diturunkanlah ayat, "Janganlah kamu menanyakan hal-hal." Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, Tirmidzi, dan Nasai. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah ditanyai berbagai pertanyaan tanpa diberi kesempatan. Maka pada suatu hari beliau menemui mereka, lalu naik ke mimbar.
Beliau bersabda, "Sekarang, tidaklah kamu mengajukan pertanyaan ihwal sesuatu kepada saya melainkan saya akan menjelaskannya untukmu." Maka para sahabat Rasulullah memperhatikan dengan seksama dan ingin berada di hadapannya. Saya tidak menoleh ke kiri dan ke kanan melainkan saya menjumpai setiap orang menyembunyikan kepalanya di balik kain sambil menangis. Tiba-tiba muncullah seseorang. Dia mengaku bernisbat, artinya menghubungkan kekerabatan, keturunan maupun menyebutkan keturunan itu sendiri, ke selain ayahnya, lalu bertanya, "Wahai Nabi Allah, siapakah ayahku?" Nabi menjawab, "Bapakmu Hudzafah." Anas berkata, kemudian Umar bangkit lalu berkata, "Kami ridha Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami dan Muhammad Rasul kami." Kemudian Umar membaca ta'awudz, artinya aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan yang terkutuk. Kemudian Rasulullah bersabda, "Aku belum pernah melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Surga dan neraka ditayangkan kepadaku sehingga aku dapat melihat keduanya tanpa penghalang." Hadis ini dikeluarkan dan diriwayatkan oleh Muammar dari Az-Zuhri yang juga diterima dari Anas. Az-Zuhri berkata bahwa Ummu Abdullah bin Hudzafah berkata, "Aku belum pernah melihat anak yang sangat menyakitkan selain kamu. Apakah kamu akan percaya jika ibumu itu telah dikubur hidup-hidup pada masa jahiliyah, lalu kamu ditelanjangi ihwal ibumu ini di depan para pemuka manusia?" Hudzafah menjawab, "Demi Allah, seandainya aku dinisbatkan dengan Buddha hitam niscaya aku menerimanya." Zahir ayat itu melarang bertanya ihwal perkara yang jika diberitahukan maka akan menyulitkannya. Jadi, sebaiknya hal tersebut tidak perlu ditanyakan. Firman Allah Ta'ala, "Dan jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran tengah diturunkan niscaya akan diterangkan kepadamu," yakni jika kamu menanyakan tentang perkara yang dilarang untuk ditanyakan ketika diturunkan wahyu kepada Rasulullah, maka wahyu akan menjelaskannya kepadamu, hal itu mudah bagi Allah. Kemudian Allah berfirman, Allah akan memaafkan hal itu, apa yang dilakukan olehmu sebelumnya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Dalam sebuah hadis dikatakan, orang Islam yang paling besar kesalahannya ialah orang yang menanyakan tentang sesuatu yang tidak diharamkan kemudian menjadi diharamkan lantaran pertanyaannya itu. Akan tetapi, jika Al-Quran menurunkan perkara itu secara global lalu kamu menanyakan penjelasannya maka Al-Quran akan menjelaskannya kepadamu pada saat itu juga lantaran kamu membutuhkannya. Dalam Asy-Syahid diriwayatkan bahwa Rasulullah beliau bersabda, "Biarkanlah apa yang kutinggalkan untukmu. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kamu karena mereka banyak bertanya dan menyalahi para nabi mereka." Dalam hadis sahih lain dikatakan, Allah Ta'ala menetapkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu menyepelekannya, menetapkan berbagai batasan, maka janganlah kalian langkahi, dan mengharamkan banyak hal maka janganlah kalian langgar, dan dia mendiamkan banyak hal karena rahmatnya kepada kalian bukan karena dia lupa maka janganlah kalian bertanya masalah tersebut. Allah berfirman, "Sungguh kaum-kaum sebelum kamu telah menanyakan masalah tersebut kemudian mereka menjadi kafir disebabkan mengingkarinya." Maksudnya, sungguh kaum-kaum sebelum kamu telah menanyakan masalah-masalah yang terlarang, untuk ditanyakan, lalu dijawab, tetapi kemudian mereka tidak beriman kepadanya maka akhirnya mereka menjadi kafir karena mengingkarinya. Artinya, permasalahan tersebut telah dijelaskan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengambil manfaat darinya karena mereka bertanya bukan untuk mencari petunjuk malah untuk berolok-olok dan menentang. Berkata Al-Aufi, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Rasulullah telah mengumumkan kepada manusia seraya bersabda, "Wahai kaumku, diwajibkan atas kamu haji." Maka seorang laki-laki dari Bani Asad bangkit dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah setiap tahun?" Hal itu membuat Rasulullah marah, lalu berkata, "Demi yang jiwaku dalam genggamannya, seandainya aku katakan, ya, niscaya akan menjadi wajib bagi kalian dan jika diwajibkan niscaya kalian tidak sanggup melaksanakannya." Dengan demikian,
kalian akan menjadi kafir, maka biarkanlah apa yang telah aku tinggalkan kepada kalian. Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian maka kerjakanlah, dan jika aku melarang sesuatu maka tinggalkanlah. Maka turunlah ayat ini. Rasulullah melarang mereka bertanya seperti pertanyaannya orang-orang Nasrani tentang hidangan dan akhirnya mereka menjadi kafir karenanya. Allah melarang hal tersebut dan Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian bertanya terhadap sesuatu jika Al-Quran turun dengan perintah yang berat yang akhirnya memberatkan kalian, tetapi tunggulah jika turun Al-Quran, maka apa-apa yang menjadi pertanyaan kalian akan kalian dapatkan penjelasannya." Hadis Ibnu Jarir. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Ayat 103. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka itu walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Ayat 104. Bukhari meriwayatkan dari Said bin Musayyib, Bahirak, yang mencegah rumahnya dari tagut hingga tidak ada seorang pun yang mau memerah susunya. Saibah mereka mempersembahkan unta untuk tuhan-tuhan mereka dan tidak mereka gunakan untuk alat angkutan. Dia berkata bahwa telah berkata Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Aku melihat Amr bin Amir al-Huzai menyeret tongkatnya ke neraka." Dia orang yang pertama kali melakukan saibah. Wasilah adalah unta betina yang muda yang masih di awal pertumbuhannya yang setelah itu diduakan dengan betina dan mereka mempersembahkannya untuk tagut-tagut mereka. Hadis Muslim dan An-Nasai. Amru di sini adalah Amru bin Luhai bin Kum'ah, salah seorang pemuka Huza'ah yang memegang kekuasaan atas Ka'bah setelah Jurhum. Dialah orang yang pertama kali mengubah agama Ibrahim. Dia masukkan berhala ke Hijaz dan mengajak rakyat jelata untuk menyembahnya dan melakukan takarrub, artinya mendekatkan diri, kepadanya serta mensyariatkan kepada mereka peraturan agama jahiliyah yang berupa binatang-binatang ternak dan sebagainya seperti dalam firman Allah dalam surat Al-An'am. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Nadlah bahwa dia berkata, "Aku menghadap Nabi dalam kondisi pakaian yang lusuh kemudian beliau berkata kepadaku, 'Apakah kamu mempunyai harta?' Aku jawab, 'Iya.' Beliau bertanya, 'Harta dalam bentuk apa?' Aku jawab, 'Dari semua jenis harta, unta, kambing, kuda, budak.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah unta Anda beranak lengkap dengan telinganya?' Aku jawab, 'Iya.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah mungkin anak unta tumbuh tidak seperti itu? Apa yang engkau lakukan dengan memotong telinga sebagian dari unta-unta tersebut dan engkau katakan ini bahir dan engkau lukai sebagian dari unta tersebut telinganya lalu engkau katakan ini haram?' Aku jawab, 'Iya.' Beliau bersabda, 'Janganlah engkau lakukan seperti itu. Sesungguhnya apa-apa yang Allah datangkan pada kalian itu adalah halal.' Kemudian beliau membaca firman Allah. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Adapun bahirah adalah unta yang dipotong telinganya hingga tak bermanfaat bagi istri dan anak-anak perempuannya serta anggota keluarga lainnya, baik bulunya, dagingnya, kulitnya ataupun susunya. Apabila unta itu mati, mereka berserikat padanya. Adapun saibah adalah sesuatu yang mereka persembahkan kepada tuhan-tuhan mereka, sedangkan wasilah adalah kambing yang melahirkan 6 anak. Bila dia melahirkan yang ketujuh maka dilukai dan dipotong tanduknya, hingga mereka berkata, "Sungguh telah sampai," maka mereka tidak menyembelihnya, tidak memukulnya, dan tidak melarangnya, sekalipun dia masuk telaga.
Demikian disebutkan tafsir itu secara bertahap dalam hadis. Firman Allah, akan tetapi, orang-orang yang kafir, mereka membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Artinya, Allah tidak mensyariatkan hal itu dan hal itu juga bukan merupakan sebuah pendekatan di sisinya. Akan tetapi, orang-orang musyrik mengada-ada yang demikian dan menjadikannya peraturan agama bagi mereka, dan akhirnya menjadi bencana bagi mereka. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa-apa yang telah diturunkan Allah dan apa-apa yang ada pada Rasulullah, mereka berkata, cukuplah bagi kami apa-apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Artinya, apabila mereka diseru kepada agama Allah serta peraturan agamanya dan apa-apa yang Dia wajibkan, meninggalkan apa-apa yang Dia haramkan, mereka berkata, cukuplah bagi kami apa yang telah kami dapatkan dari bapak-bapak dan nenek moyang kami yang berupa jalan dan cara ibadah. Allah berfirman, sekalipun bapak-bapak mereka tidak mengetahui sesuatu dan tidak pula mendapat petunjuk. Artinya, mereka tidak memahami yang hak dan tidak pula mengetahuinya, dan tidak pula mendapatkan petunjuk. Bagaimana mereka mengikuti bapak-bapak mereka sedangkan kondisinya seperti itu? Tidaklah yang mengikuti itu kecuali dia lebih bodoh dan lebih sesat. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat 105. Allah Ta'ala menyuruh hambanya yang mukmin agar memperbaiki diri mereka dan berbuat baik dengan kesungguhan dan kemampuan yang dipunyai, sekaligus memberi kabar kepada mereka bahwa siapa saja yang memperbaiki urusannya maka kerusakan orang-orang yang rusak tidak akan bermudarat kepadanya. Al-Aufi berkata bahwa diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang tafsir ayat ini, Allah berfirman, bila seorang hamba menaati aku pada apa yang aku perintahkan kepadanya dari yang halal dan menjauhkan diri dari yang haram maka orang yang sesat tidak akan dapat memberikan mudarat kepadanya selama dia mengerjakan apa yang aku perintahkan. Firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, mansub, alal igra. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat, kesulitan, kepadamu jika kamu telah mendapat petunjuk. Kepada Allah, kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Artinya, Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan amalnya, jika baik maka balasannya pun baik dan jika buruk maka balasannya pun buruk. Ini bukanlah merupakan dalil untuk meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar selama dia berkompeten, mampu, untuk itu. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Kais bahwa Abu Bakar As-Siddiq bangkit untuk berkhotbah, maka ia bertahmid dan memujinya kemudian berkata, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah membaca ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu bila kamu telah mendapat petunjuk, dan sesungguhnya kamu meletakkan ayat ini tidak pada tempatnya. Dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia bila melihat kemungkaran dan tidak mengubahnya maka Allah akan menimpakan azabnya kepada semuanya. Aku mendengar Abu Bakar berkata, wahai manusia, hati-hatilah terhadap kebohongan karena sesungguhnya kebohongan itu akan menjauhkan dari iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Ibnu Hibban dalam Syahihnya, dan yang lainnya dari jalan yang banyak dan dari jamaah yang banyak pula, dari Ismail bin Khalid Mutashil serta marfu, artinya hadis yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan Nabi. Abu Isa at-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Umayyah Asy-Syabani bahwa dia berkata, aku mendatangi Abu Salabah al-Hashi lalu berkata kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan ayat ini? Dia balik bertanya, ayat yang mana? Aku menjawab, firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi kesulitan kepadamu bila kamu telah mendapat petunjuk.
Demi Allah, sungguh aku telah menanyakannya kepada orang yang lebih tahu, aku telah menanyakannya kepada Rasulullah maka beliau bersabda, bahkan kamu harus saling menyuruh untuk berbuat baik dan saling mencegah dari berbuat kejahatan hingga engkau melihat kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dunia yang mempengaruhi, dan kekaguman setiap orang kepada pendapatnya maka wajib atasmu untuk menjaga dirimu dari yang demikian, dan jauhilah orang awam, maka di belakangmu nanti hari-hari masih panjang. Orang yang sabar di dalamnya tak ubahnya seperti orang yang menggenggam bara. Bagi orang yang beramal balasan sebanyak balasan 50 laki-laki yang beramal seperti amal kamu. Hadis Tirmidzi. Abdullah bin Mubarak berkata, selain Utbah menambahkan, dikatakan, wahai Rasulullah, balasan 50 laki-laki dari kita atau dari mereka? Beliau menjawab, balasan 50 laki-laki dari kamu. Tirmidzi berkata, hadis ini hasan gharib, artinya hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja, sahih. Said Ibnul Musayyib berkata, apabila engkau menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar maka tidak akan mencelakakan engkau orang yang sesat jika engkau mendapat petunjuk, hadis Ibnu Jarir. Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang, untuk bersumpah, lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, demi Allah, kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit, untuk kepentingan seseorang. Walaupun dia karib kerabat, dan tidak, pula, kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa, ayat 106. Jika diketahui bahwa kedua saksi itu memperbuat dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal, memajukan tuntunan, untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Ayat 107. Itu lebih dekat untuk menjadikan para saksi, mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan lebih dekat untuk menjadikan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris, sesudah mereka bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat 108. Ayat ini mencakup suatu hukum yang mulia. Dikatakan bahwasanya ayat ini mansuh, dihapuskan. Hadis yang diriwayatkan Al-Aufi dari Ibnu Abbas dan lainnya berkata yang lain dan mereka ini banyak, ayat ini muhkam, artinya ayat-ayat yang maknanya sudah jelas, tidak samar lagi. Tidak dimansuhkan. Siapa yang mengatakan bahwa ayat itu mansuh harus mendatangkan dalil. Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang. Artinya, yang menyaksikan wasiat itu adalah dua orang, yang adil di antara kamu, artinya, di antara orang muslim. Ini adalah pendapat jumhur. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lainnya. Berkata yang lain, maksudnya, di antara orang-orang yang berwasiat. Ini adalah riwayat Ikrimah, Ubaidah, Udah, dan lainnya. Firman Allah, atau dua orang yang berlainan agama dari kamu. Artinya, dari selain orang-orang Islam, yaitu ahli kitab. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan sekelompok dari tabi'in. Juga dikatakan dari selain kabilah orang yang berwasiat. Ini juga pendapat Ikrimah dan yang lainnya. Yang kuat adalah pendapat yang pertama, dan Allah lebih mengetahui.
Firman-Nya Ta'ala, dan jika kamu dalam perjalanan di muka bumi, artinya, berpergian, maka kematian datang menjelang kamu. Dua hal ini merupakan syarat dibolehkannya kesaksian zimmi ketika mukmin tidak ada, yaitu ketika dalam perjalanan dan urusannya adalah wasiat, hadis Ibnu Jarir dari Syurai. Diriwayatkan seperti itu juga dari Imam Ahmad dan ini merupakan pendapat beliau sendiri, sedangkan imam yang tiga lagi mengatakan, tidak dibenarkan kesaksian orang zimmi terhadap orang muslim. Abu Hanifah membolehkannya di kalangan mereka. Telah berbeda pendapat ulama pada firman Allah, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Apakah yang dimaksud di sini adalah bahwa dia berwasiat kepada keduanya atau dia bersaksi atas keduanya? Pendapat yang lebih sahih adalah bahwa keduanya adalah saksi. Inilah pengertian dari tekstual ayat. Jika tidak ada orang ketiga yang diwasiatkan bersama dua orang lainnya maka, dua orang itu, memiliki dua sifat, wasiat dan kesaksian sebagaimana pada kisah Tamim Ad-Dari dan Adi bin Bada, yang akan diceritakan kemudian, insya Allah. Firman Allah, kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, untuk bersumpah, yaitu, sholat asar ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan sekelompok orang dari tabi'in. Zuhri berkata, syaratnya orang-orang muslim. Maksudnya, kedua saksi ini bersaksi setelah sholat di mana manusia berkumpul pada waktu itu. Maka keduanya bersumpah demi Allah, artinya, keduanya bersumpah kepada Allah. Jika kamu ragu, artinya, tampak oleh kamu dari keduanya keraguan bahwasanya keduanya berkhianat atau curang, maka keduanya bersumpah waktu itu kepada Allah. Kami tidak membeli dengannya, artinya, dengan sumpah-sumpah kami. Harga, yaitu, kami tidak minta bagian dari bagian dunia yang fana dan yang akan lenyap. Sekalipun dia itu kerabat, artinya, sekalipun yang dipersaksikan itu kerabat kami tidak akan menolongnya. Dan kami tidak akan menyembunyikan kesaksian kepada Allah, menyandarkannya kepada Allah sebagai ungkapan pemuliaan dan pengagungan urusan tersebut. Sesungguhnya kami, kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa, artinya, jika kami berbuat demikian, yaitu melencengkan kesaksian atau menggantinya atau mengubah atau menyembunyikannya secara keseluruhan. Kemudian firman Allah, maka jika diketahui bahwasanya keduanya itu berbuat dosa, maka jika tampak dan terbukti dari kedua saksi yang berwasiat bahwa keduanya berkhianat atau curang terhadap harta orang yang berwasiat kepada keduanya walau sedikit maka dua orang yang lain menggantikan posisi keduanya dari orang-orang yang berhak menjadi wali. Ini adalah bacaan jumhur. Dengan bacaan inilah terciptanya makna itu, artinya, kapan saja terbukti pengkhianatan keduanya dengan berita yang benar maka hendaklah ada dua orang lain dari ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dan hendaknya juga dua orang itu adalah yang paling utama untuk mewarisi harta itu. Maka keduanya bersumpah dengan nama Allah. Sungguh kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian keduanya, artinya, karena perkataan kami bahwa keduanya berkhianat maka kesaksian kami lebih benar, lebih sahih, dan lebih kuat dari kesaksian keduanya yang terdahulu. Dan tidaklah kami melampaui batas, artinya, pada apa-apa yang kami katakan tentang pengkhianatan, sesungguhnya kalau kami demikian tentulah termasuk orang-orang yang zalim, artinya, jika kami berdusta terhadap keduanya. Sumpah ini adalah untuk ahli waris. Sungguh telah terdapat dalam sunnah seperti apa yang telah disebutkan oleh ayat ini. Berkata Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas dari Tamim Ad-Dari tentang ayat ini, wahai orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, berkata dia, dibebaskan manusia darinya kecuali aku dan Adi bin Bada. Keduanya itu adalah Nasrani yang mereka berdua berselisih ke Syam sebelum Islam. Lalu keduanya mendatangi Syam untuk berdagang.
Kemudian, keduanya didatangi seorang mantan budak Bani Saham yang dipanggil Badil bin Abi Maryam dengan dagangan. Bersamanya ada gelas dari perak yang diinginkan oleh raja. Itu adalah dagangan yang sangat besar. Lalu, dia jatuh sakit, kemudian dia mewasiatkan kepada keduanya dan menyuruh keduanya untuk menyampaikan apa-apa yang dia tinggalkan untuk keluarganya. Tamim berkata, tatkala dia telah wafat, kami lalu mengambil gelas itu kemudian kami jual seharga 1.000 dirham dan kami bagi, yaitu untuk aku dan Adi. Tatkala kami mendatangi keluarganya, kami menyerahkan apa-apa yang ada pada kami dan mereka kehilangan gelas. Kemudian mereka menanyakannya kepada kami. Lalu kami katakan, tidaklah dia meninggalkan kecuali ini dan tidaklah dia menyerahkan kecuali itu saja. Ketika aku masuk Islam setelah kedatangan Rasulullah ke Madinah, aku merasa berdosa dengan hal itu. Lalu, aku datangi keluarganya dan aku jelaskan permasalahannya serta aku serahkan kepada mereka 500 dirham dan aku jelaskan juga bahwa pada temanku ada sebanyak ini lagi. Mereka segera mengejarnya, kemudian Nabi menyuruh mereka untuk meminta sumpahnya. Lalu, dia bersumpah kemudian turunlah ayat, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu," maka Amr bin As langsung bangkit dan seorang laki-laki lain di antara mereka, lalu keduanya bersumpah dan akhirnya 500 dirham diambil dari Adi bin Bada. Demikianlah Tirmidzi dan Ibnu Jarir meriwayatkannya. Tirmidzi berkata, ini adalah hadis gharib, artinya hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Isnadnya tidak sahih. Menurutku, Ibnu Katsir, dari Abu Nadarlah Muhammad bin Ishaq meriwayatkan hadis ini. Orang itu bernama Muhammad bin Saib Al-Kalbi yang memiliki nama panggilan Abu Nadar. Orang ini tidak digunakan oleh ahli hadis sebagai sanad. Abu Nadar juga pengarang sebuah tafsir. Saya mendengar Muhammad bin Ismail berkata bahwa Muhammad bin Saib Al-Kalbi dipanggil juga dengan Abu Nadar. Ismail melanjutkan, saya tidak tahu bahwa Abu Nadar itu memiliki hadis yang diriwayatkan dari Abi Syalih, budak Ummi Hani. Sebagian hadis ini diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas secara singkat tanpa menggunakan jalan periwayatan tadi. Ibnu Abbas berkata, salah seorang dari Bani Saham pergi bersama Tamim ad-Dari dan Adi bin Bada. Orang Sahami itu meninggal di wilayah yang penduduknya bukan Muslim. Tatkala Tamim dan Adi datang kepada keluarga Sahami guna menyerahkan peninggalannya, mereka kehilangan gelas perak yang disepuh emas. Rasulullah menyumpah keduanya dan keluarga itu pun menemukan gelas tersebut di Mekah dan dikatakan, kami membelinya dari Tamim ad-Dari dan Adi. Maka bangkitlah dua orang saksi yang berasal dari keluarga As-Sahami. Maka keduanya bersumpah, dengan nama Allah, sungguh kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua orang tadi. Sesungguhnya gelas ini benar-benar milik mereka. Sehubungan dengan mereka, maka diturunkanlah ayat, hai orang-orang yang beriman. Demikianlah diriwayatkan oleh Abu Daud. Tirmidzi berkata, ini adalah hadis hasan dan gharib, artinya hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Ia merupakan hadis Ibnu Abi Zaidah dan Muhammad bin Abi Al-Qasim Al-Kufi. Ada pula yang mengatakan bahwa hadis itu baik. Kisah ini pun dituturkan secara mursal, artinya hadis yang hilang atau tidak disebutkan perawi dari golongan sahabat, bukan hanya oleh seorang tabi'in, di antaranya Akramah, Muhammad bin Sirin, dan Qatadah. Mereka menuturkan bahwa pengambilan sumpah dilakukan setelah asar. Demikian menurut riwayat Ibnu Jarir. Kisah itu pun diceritakan secara mursal oleh Mujahid, Al-Hasan, dan Ad-Dahak. Hal ini menunjukkan kepada kemasyhuran dan kesahihan kisah itu pada kalangan ulama salaf.
Di antara bukti yang menunjukkan kesahihan kisah ini ialah keterangan yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far bin Jarir dari Asy-Syabi. Ada seorang muslim menjelang kematian di Dakauka. Asy-Syabi berkata, orang itu hampir meninggal sedang dia tidak menjumpai seorang muslim pun untuk menyaksikan wasiatnya. Maka dia mempersaksikan kepada 2 orang ahli kitab. Kemudian kedua ahli kitab itu pergi ke Kufah, lalu menemui Abu Musa al-Asy'ari seraya memberitahukan persoalan si muslim. Keduanya datang sambil membawa peninggalan si muslim dan wasiatnya. Al-Asy'ari berkata, persoalan ini belum pernah terjadi lagi setelah kasus pada zaman Rasulullah. Asy-Syabi melanjutkan, maka Al-Asy'ari menyumpah keduanya dengan nama Allah setelah sholat asar bahwa keduanya tidak berkhianat, berdusta, tidak mengganti wasiat, dan tidak mengubahnya serta wasiat itu benar-benar merupakan wasiat dan peninggalan si muslim. Maka Al-Asy'ari melaksanakan pengambilan sumpah atas kedua ahli kitab itu. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan pula dari Umar bin Ali Al-Kalas, dari Abu Daud At-Tayalisi, dari Syubah, dari Mughirah Al-Arzak, dari Asy-Syabi bahwa Abu Musa memutuskan perkara itu. Kedua sanad keterangan itu adalah sahih dan sampai kepada Asy-Syabi yang diterima dari Abu Musa al-Asy'ari. Adapun ungkapan Al-Asy'ari, persoalan ini belum pernah terjadi lagi setelah kasus pada zaman Rasulullah, maksudnya, dan Allah lebih mengetahui, ialah kasus Tamim Ad-Dari dan Adi bin Bada. Para ulama menceritakan bahwa Tamim Ad-Dari masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Atas dasar keterangan ini, maka keputusan Al-Asy'ari ini lahir kemudian dan orang yang menyatakan terhapusnya keputusan ini oleh kasus Ad-Dari memerlukan dalil penjelas. Wallahu a'lam.